Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Sobirin di Ngaji Saya, yaitu channel tentang edukasi dan informasi. Kali ini saya akan melakukan podcast bersama ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi yang menyimpan banyak sekali informasi berdasarkan data-data yang ada di internet. Di video kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ChatGPT. Yuk kita mulai. Hai ChatGPT, aku mau bertanya, apakah kisah Nabi itu sejarah? Nabi biasanya bukan sekadar cerita biasa, melainkan lebih kepada narasi yang mengandung pesan moral, ajaran hidup, dan petunjuk spiritual. Cerita tentang Nabi biasanya diambil dari wahyu yang mereka terima atau dari pengalamannya dalam menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Jadi, kisah Nabi tidak hanya bercerita, tapi juga mengandung pelajaran penting yang bisa dijadikan pedoman hidup. Apakah kamu tertarik dengan kisah Nabi itu terus? Apakah kisah Nabi itu dongeng? Kisah Nabi bukanlah dongeng. Meskipun keduanya berupa cerita, kisah Nabi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang mendalam, serta menjadi pedoman hidup bagi umat beragama. Dongeng biasanya berfungsi untuk hiburan atau mengajarkan nilai-nilai tertentu dalam bentuk fiksi. Sementara kisah Nabi berhubungan dengan ajaran agama dan pengalaman nyata yang dianggap penuh hikmah dan kebenaran. Kamu ingin tahu lebih lanjut tentang kisah Nabi atau ada hal lain yang menarik untuk dibahas? Apakah kisah Nabi dan Rasul itu faktual? Kisah Nabi dan Rasul dianggap faktual dalam konteks agama, terutama dalam Islam, di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka dipercaya sebagai wahyu yang benar dan nyata. Namun, cara pandang terhadap fakta ini bisa bervariasi tergantung pada perspektif agama atau kepercayaan masing-masing. Dalam tradisi agama, kisah-kisah Nabi dan Rasul dianggap sebagai bagian dari sejarah yang benar dan penuh hikmah. Sedangkan dalam pandangan lain, hal ini mungkin dipandang lebih sebagai bagian dari ajaran spiritual atau kepercayaan. Apa kamu ingin mendalami salah satu kisah Nabi atau Rasul tertentu? Apakah kisah Nabi dan Rasul di Alkitab dan Al-Quran sama? Kisah Nabi dan Rasul ada dalam baik Alkitab maupun Al-Quran. Namun ada perbedaan cara menceritakan dan menekankan detailnya dalam masing-masing kitab. Nah, di Alkitab, kisah para Nabi dan Rasul ditemukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nabi-nabi seperti Musa, Ibrahim, Daud, dan Yesaya memiliki peran penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Mereka dianggap sebagai penyampai wahyu dan pemimpin yang memimpin umat mereka dengan petunjuk Tuhan. Misalnya, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Yesus yang juga dianggap sebagai rasul dalam Islam, dianggap sebagai anak Tuhan dalam tradisi Kristen. 2. Di Al-Quran. Al-Quran juga menceritakan kisah para nabi seperti Nabi Musa, Ibrahim, Daud, dan Isas. Namun dalam Islam, nabi-nabi ini dianggap sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup. Al-Quran memberi banyak perhatian pada pesan moral dan spiritual yang dibawa oleh nabi-nabi ini. Misalnya, Nabi Musa dipandang sebagai pembebas umat Israel dari penindasan Firaun, sementara Nabi Isa dihormati sebagai nabi dan rasul, bukan anak Tuhan seperti yang diajarkan dalam Kristen. Perbedaan utama antara Alkitab dan Al-Quran dalam hal nabi-nabi ini adalah pandangan teologis tentang status dan ajaran mereka. Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir. Sementara di Alkitab, Yesus memiliki peran sentral dalam keselamatan umat manusia, sesuai dengan ajaran Kristen. Meski ada perbedaan, banyak kesamaan dalam kisah-kisah mereka yang mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Imas bayan amisna data tentu yang kamu ingin lebih imas. Berapa jumlah Nabi dan Rasul di Al-Quran dan Alkitab? Di Al-Quran, jumlah nabi yang disebutkan secara eksplisit adalah sekitar 25. Beberapa nabi yang terkenal adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Namun, Al-Quran juga menyebutkan bahwa banyak nabi lain yang tidak disebutkan namanya. Dalam Islam, nabi dan rasul memiliki peran penting, di mana rasul adalah nabi yang diutus dengan wahyu untuk menyampaikan pesan tertentu. Sedangkan nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu, namun tidak selalu membawa kitab atau pesan baru. Di Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama,
terdapat banyak nabi yang disebutkan seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesaya, dan banyak lainnya. Perjanjian Lama berisi banyak kisah nabi yang dianggap penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Perjanjian Baru berfokus lebih pada ajaran Yesus Kristus, yang dianggap sebagai nabi oleh umat Islam, tetapi sebagai Mesias dan anak Tuhan oleh umat Kristen. Jadi, baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, terdapat banyak nabi dan rasul, meskipun penekanan dan jumlahnya bisa berbeda-beda. Dalam Islam, rasul lebih spesifik sebagai nabi yang membawa wahyu baru atau kitab, sedangkan dalam Kristen dan Yahudi, pengertian nabi lebih umum. Ada nabi tertentu dari Al-Quran atau Alkitab yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Bagaimanakah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa di Al-Quran dan Alkitab? Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa tidak disebutkan secara langsung di surah Al-Baqarah. Namun, kisah mereka diceritakan dengan sangat jelas dalam surah Al-Kahf 14:42. Mungkin ada sedikit kebingungan terkait Al-Baqarah, karena surah tersebut lebih banyak berisi hukum-hukum dan pelajaran umum bagi umat muslim. Namun, di surah Al-Kahf, kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir dimulai ketika Nabi Musa hendak mencari seorang hamba Allah yang lebih berilmu daripada dirinya. Dia akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir, yang diberi pengetahuan oleh Allah mengenai perkara-perkara yang lebih dalam, yang tidak bisa dipahami hanya dengan akal manusia. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir di Al-Quran Surah Al-Kahf. Musa mencari Khidir. Nabi Musa diberitahu oleh Allah bahwa ada seorang hambanya yang lebih berilmu, yaitu Nabi Khidir. Dan dia ingin belajar dari Khidir. Perjalanan mereka bersama. Mereka melakukan perjalanan bersama. Dan Khidir melakukan beberapa tindakan yang tidak dimengerti oleh Nabi Musa, seperti merusak perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki tembok di desa yang tidak ramah. Setiap tindakan ini, meskipun tampak aneh bagi Nabi Musa, memiliki makna dan hikmah yang lebih besar, yang dijelaskan oleh Khidir setelah Musa bertanya. Makna yang diajarkan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir memiliki alasan yang sangat dalam, dan hanya bisa dimengerti setelah diberikan penjelasan. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, ilmu yang lebih tinggi dari Allah, dan pentingnya kepercayaan terhadap takdir dan hikmahnya. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran dan sangat luas cakupannya. Ia berisi banyak hukum-hukum Islam, kisah-kisah umat terdahulu, serta ajaran-ajaran penting. Di dalamnya juga terdapat banyak perintah dan larangan, tetapi tidak ada kisah khusus mengenai Nabi Khidir dan Nabi Musa seperti yang diceritakan di surah Al-Kahf. Jika ada bagian dari kisah atau topik lainnya yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, silakan beritahu. Silakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.